luar biasa mendapat sebuah tombak pusaka kuno yang sangat istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas dari sebuah pusaka ya, dalam bentuk tombak ya. Dan untuk tombak ini sendiri memang bentuknya cukup sederhana dan kecil ya. Nah, kira-kira itu tombak apa dan tangguman atau dari era apa, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi ini warongkonya ya. Jadi warongkonya bentuk tongkat ya, dengan kepalanya ini banyak buat ular ya. Tapi kalau saya sih bilang lebih mirip belut ya. Jadi kayak belut. Kalau teman-teman ingat kepala belut seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang isinya, ini langsung saja kita buka ya. Nah, jadi isinya kecil ya, kecil, dan ini memang belum saya warangi, jadi masih istilahnya cuma saya bersihkan aja ya. Itu pakai penghapus ya, jadi masih ada beberapa karat ya di bagian bawah itu ya. Kalau dari bentuknya mungkin sekilas banyak yang bilang jadi ini seperti tombak-tombak di era Majapahit ya, karena ukurannya kecil ya. Karena nggak kelihatan materinya, kita juga tidak bisa memastikan ya. Tapi kalau saya pribadi ini lebih mirip ke era Mataram Senopaten ya, karena kebetulan saya memang punya ya. Nanti saya tunjukkan salah satu detailnya yang membuat saya memperkirakan ini kemungkinan dari era Mataram Senopaten ya. Jadi memang seringkali jadi untuk ukuran kayak tombak ataupun keris itu hampir mirip ya, Mataram Senopaten sama Majapahit ya. Tapi biasanya Majapahit lebih kecil dikit lah, tapi ada beberapa detail yang membedakan ya, terutama dari materi juga cukup beda ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang tombak ini, kenapa kok saya bisa memperkirakan ini kemungkinan besar dari era Mataram Senopaten atau sudah masuk era Mataram Islam, ini langsung saja kita simak sama-sama. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk detail warongkonya ya. Jadi ini warongkonya berbentuk tongkat ya, ini bagian bawahnya ya. Untuk warnanya sendiri memang kombinasi ada coklat yang lebih gelap sama yang terang ya, yang krem itu ya. Nah, ini adalah bagian handle ya, ini sebenarnya ya, ada ukiran seperti kepala ular ya. Tapi kalau saya melihatnya ini lebih mirip kepala belut ya, kalau teman-teman ingat kepala belut ya seperti ini ya, dan diukir dengan cukup unik ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilah tombaknya ya. Nah, ini adalah detail bilah tombaknya ya, jadi memang sekilas kayak tombak-tombak dari era Majapahit ya, dan memang banyak yang bilang kemungkinan besar tombak ini dari era Majapahit ya, kalau lihat ukurannya ya. Cuma materinya nggak kelihatan ya, dan jenis tombak piring lanang ya. Sebagian memang masih kayak berkarat gitu ya, dan ini memang belum saya putihkan dan belum saya warangi ulang ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini bagian meduk, nah ini sudah lepasan ya, ini persis seperti meduk-meduk di era sudah masuk Mataram Islam ya. Saya punya yang persis seperti ini meduknya, Mataram Senopaten ya. Tombak saya yang pernah saya bahas yang Luk 9 itu, ukuran dan bentuknya sama persis ya. Cuman ini memang belum diwarangi ulang ya. Kalau diwarangi nanti bisa terlihat lebih jelas ya materinya seperti apa, terutama besi, baja dan bahan pamornya ya. Tapi yang jelas ini memang memiliki garap yang sangat bagus ya itu. Odo-odonya pun terlihat sangat tegas, sangat luwes ya. Nah, ini bagian handle-nya ya, yang memang bentuknya memang seperti belut kalau saya lihatnya ya. Nah, sebenarnya bagian ini ya yang membuat saya memang memperkirakan kemungkinan besar memang ini sudah masuk era Mataram Islam ya. Lihat bagian cocoran, terutama bagian meduknya ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Rahning tuwa mung catur, mbok lumuntur lantarane ring utami, sing saka temen tinemu Nugroho gembing keprabon. Oleh karena tua, bisanya hanya berkata, barangkali menular sebagai jalan menuju keutamaan. Barang siapa bersungguh akan menemukan anugerah untuk dipakai di kerajaan atau pemerintahan.